Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi Pak Linus dan rekan-rekan. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang kemarin, yaitu tentang proses pengolahan emas. Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu pada rekan-rekan karena mungkin kita belum pernah bertegur sapa juga ya. Nama saya Randi Rusdiana, NPM-nya 202 20 025. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke proses pengolahan emas, pembahasan intinya, sedikit saya ingin menyinggung tentang emas itu sendiri. Nah, emas ini kan terbentuk karena adanya kegiatan vulkanisme ya, yang bergerak berdasarkan adanya panas atau termal di dalam bumi. Artinya ketika ada proses vulkanisme, ada magma, kemudian membawa endapan-endapan mineral ke permukaan, dan nanti membeku gitu kan. Mineral-mineral itu kan tercampur, dan salah satunya adalah mineral emas gitu ya. Secara deposit, emas ini terdeposit menjadi dua. Yang pertama ada secara vein atau secara urat, yang ini berasosiasi dengan batuan kuarsa. Kalau misalnya teman-teman lihat di pertambangan, yang tambang-tambang itu yang berupa bongkahan-bongkahan, ini sebagai vein atau sebagai urat. Kemudian yang kedua, ini depositnya bisa berupa endapan, di mana emas dari batuan asalnya tererosi, yang kemudian tersangkut oleh aliran sungai dan terendapkan karena berat jenis yang tinggi. Nah, ini biasanya di aliran-aliran sungai. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang di sungai-sungai cari-cari emas, nah ini biasanya dari endapan aluvial seperti itu, dari endapan sedimen aluvial. Kemudian secara sifat fisik dan sifat kimia, berdasarkan chemistry of precious metal, ini emas ini nomor atom 79, titik leleh 1337 Kelvin, titik didihnya 3081 Kelvin, sifat magnetiknya dia magnetik dan lain-lain. Nah, ini berupa emas sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pengolahan yang cukup panjang, saya ingin mengilustrasikan secara sederhana gitu, biar sama-sama kita mudah pahami prosesnya ini seperti apa sih gitu. Secara sederhana, cuman ada kalau kita bagi cuman ada penghalusan butir, kemudian pencampuran, kemudian nanti diserap kembali gitu ya. Cuman ada kalau dibagi tiga. Yang pertama gini, ini biji emas, ini saya ambil sampel dari dari batuan kuarsa yang tergabung dari yang tergabung dengan batuan kuarsa. Kemudian kita tumbuk supaya halus, tujuannya nanti untuk mudah dilarutkan gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam air, atau nanti kalau dalam proses yang cukup yang cukup besar, ini dalam proses leaching dalam gentong gitu ya. Tapi kalau ini kita karena simulasi sederhana aja, masukkan ke gelas, tambahkan cyanida untuk melelehkan, kemudian setelah leleh kita serap kembali mineral emasnya dengan karbon, kemudian kita saring untuk mendapatkan karbon yang kaya akan mineral emas, kemudian nanti dibakar untuk dilepaskan, dapatlah emas berupa durabilion gitu ya. Jadi secara sederhana seperti itu, supaya kita sama-sama mudah konsepnya dari awal. Secara sederhana berarti kan kita batu itu ditumbuhkan, dihaluskan supaya mudah dilarutkan. Batunya itu ditumbuhkan, kemudian masukkan ke dalam air gelas lah, tambahkan cyanida untuk melelehkan dan untuk pelarutan, kemudian tambahkan karbon untuk nangkap kembali gitu ya, untuk nangkap kembali mineral emasnya. Nah, kemudian nanti kita saring, lepaskan karbonnya, dapat emas gitu. Sederhananya seperti itu secara ilustrasi sederhananya. Oke, mungkin kita masuk ke tahapan-tahapan proses pengolahan emas. Ini saya ambil dari presentasinya BPPT, atau BPPT itu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Nah, tahapan pertama itu ada proses komunisi atau proses biji emas yang yang tersedia, ukurannya seperti apa nanti ini tergantung ukuran biji emasnya. Kemudian proses pelindian atau yang kita tadi masukkan ke gelas tadi ya gitu ya. Nah, proses pelindian, dari proses pelindian ini nanti diabsorpsi tahapan ketiganya. Hasil proses pelindian ini tentu kan nanti ada menghasilkan limbah, ada tiling, nanti ada proses pengolahannya sendiri untuk tilingnya atau untuk limbahnya.
Nah, kemudian setelah diabsorpsi atau diserap kembali, ada proses pembakaran, kemudian emas, perak, dan tembaga. Nah, dalam yang di industri seperti itu. Turunkan dulu lah kadarnya gitu, atau nanti ada yang di recovery juga. Ini secara gambaran umum tahapan-tahapannya dalam proses pengolahan emas. Oke. Kita masuk ke tahapan yang pertama atau tahapan proses pengecilan ukuran. Secara umum terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada refractory ore processing, yang kedua ada crushing, yang ketiga ada milling. Nah, pada tahapan refractory ore processing ini, biji batuan dipanaskan kemudian sekitar 10 jam, dan ini sebenarnya sekaligus untuk mereduksi sulfur pada batuan oksidis. Kemudian selanjutnya ada crushing. Ini apa ya? Ini pun ada yang maksudnya tanpa melalui ini, yang dari endapan aluvial kan itu kan berupa pasiran-pasirannya. Kalau misalnya teman-teman lihat yang dari sungai-sungai, misalnya udah pernah lihat, itu biasanya tanpa melalui proses komuniti ini. Jadi setelah dapat ini, mereka nanti langsung klasifikasi. Lah. Nah, pemisahan ini dengan tujuan apa? Untuk memisahkan antara partikel yang diinginkan dengan yang tidak diinginkan. Secara metode atau secara sama terdapat 2 metode. Yang pertama ada gravity separation, yang kedua ada float photogen. Nah, kalau yang gravity ini dia memanfaatkan perbedaan massa jenis. Kalau untuk metode separation ini contoh apa ya, peralatannya ada dulang, ada palong, ada spiral, ada meja goyang, ada jig. Nah, kalau dulang ini biasanya yang di sungai-sungai itu yang diayak-ayak gitu ya, yang diayak-ayak. Nah, itu biasanya menggunakan dulang. Kalau tulis box atau palong ini contohnya ini apa namanya? Buat penyaringnya gitu, buat klasifikasinya. Kalau untuk meja goyang juga sama sebenarnya, proses pemilahan ukuran di sini. Jadi nanti mana nih yang bisa masuk ke proses selanjutnya, mana yang enggak. Kalau misalnya ukurannya masih besar dan masih ini, nah tentu nanti diproses lagi di community lagi gitu. Jadi ketika sudah mencapai ukuran tertentu sesuai dengan level tertentu, bisa atau memenuhi syarat lah untuk masuk proses leaching supaya mudah larut gitu, supaya mudah dalam proses pelelehannya, baru nanti masuk ke leaching. Yang kedua ada float protection. Ini dengan cara mengapukan biji ke permukaan melalui pengikatan dengan buih. Nah, ini biasanya dengan dicampurkan dengan bahan kimia tertentu, kemudian ditambahkan apa, gelembung udara, jadi nanti yang ininya akan mengapung gitu, baru nanti dibuang sebagian dan ada proses selanjutnya. Ya, itu proses pemisahannya. Nah, setelah dipisahkan, setelah diklasifikasi, baru kita masuk proses ke pelindian. Proses pelindian ini kalau kita tadi di awal asumsikan dimasukkan ke gelas ya, ini untuk skala besar kita asumsi dimasukkan ke apa, tangki pelindian, atau ini tank leaching, saya nggak tulisin, harusnya ini tank leaching lah, tangki pelindian. Nah, caranya secara umum itu ada 3 metode atau 3 cara. Yang pertama ada liquefaction separation.
Nah, ini dengan berdasar pada densitas dan juga melting point atau titik cair. Ini dengan cara memanaskan mineral di atas titik leleh logamnya, kemudian nanti cairan ini akan terpisah dari pengotornya gitu. Nah, yang kedua itu ada amalgamasi. Amalgamasi ini dengan dicampurkan dengan merkuri, ditambahkan merkuri, dan yang ketiga ada proses cyanidasi. Nah, ini proses cyanidasi ini biasanya ditambahkan dengan cyanida, di mana logam-logam tertentu kan bisa larut ya dengan cyanida seperti emas, tembaga, seng, dan lain-lain. Yang biasa umum digunakan ini kalau misalnya dalam skala kecil ini amalgamasi dengan ditambahkan merkuri. Tapi sepemahaman saya ini sudah dilarang kalau untuk sekarang untuk yang menggunakan merkuri ini karena sangat berbahaya dan nanti titik ini tidak terurai ya, tidak tereduksi kalau yang merkuri ini. Tapi kalau yang cyanida ya sebenarnya masih berbahaya juga kalau gas beracunnya, tapi yang secara umum digunakan adalah yang sekarang ini adalah yang cyanida. Nah, secara cara pelaksanaannya itu ada heat leaching, ada melalui tumpukan, kemudian ada melalui rendaman, dan ada juga melalui yang adukan di proses reaksinya. Nah, setelah proses pelindian tadi, setelah kita campurkan, setelah adukan dan ditambahkan dengan cyanida, kemudian diserap kembali seperti yang tadi kita tambahkan karbon ke gelas gitu ya. Kalau di sederhananya, nah ternyata ada proses ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi diantaranya adalah temperatur, densitas, pengadukan, dan surface area. Nah, absorpsi ini kan penyerapan ya untuk menyerap mineral-mineral emasnya gitulah, mineral-mineral yang ingin kita ambil gitu, dengan menggunakan karbon aktif, resin, zeolit, ataupun norit. Nah, yang biasa digunakan umumnya adalah karbon. Nah, pengaruh temperatur itu dimana semakin tinggi temperatur maka penyerapannya akan semakin menurun. Sedangkan untuk densitas, dimana semakin tinggi densitas maka penyerapannya semakin menurun. Untuk pengadukannya semakin cepat, maka penyerapannya juga akan semakin baik. Kemudian untuk luas areanya atau surface area ini, semakin besar surface areanya tentu penyerapannya juga akan semakin besar. Nah, emasnya kita ambil lagi atau yang karbon tadi kita ambil lagi. Ketika kita sudah ambil lagi, nah ini kita pisahin nih dari larutan dari karbon yang kaya akan mineral emas tadi, kita pisahin. Cara pemisahannya sebenarnya ada dua cara. Yang pertama ada roasting melalui pembakaran. Ya, ini biasanya di skala kecil juga, tapi untuk elution biasanya di skala besar. Kalau untuk pembakaran itu membakar karbon aktif yang sudah mengandung emas yang tadi, sehingga akan tertinggal berupa abu dan logam emas. Kemudian kalau untuk elusi, ya proses pelepasan emas ini dicampurkan dengan larutan-larutan tertentu gitu, supaya nanti terpisah atau larut lagi. Nah, yang umum digunakan ini yang elusi, yang biasa digunakan ini Antam termasuk menggunakan elusi salah satunya. Nah, larutan hasil elusi ini disebut dengan larutan eluat. Dari larutan eluat ini setelah dipisahkan, tentu kan kita ingin mengambil emasnya ya. Nah, kalau untuk mengambil emasnya itu nanti untuk merecovery emas dan peraknya yang masa jenisnya tinggi tadi, ini diambil dengan cara electrowinning biasanya. Nah, electrowinning ini proses pengambilan secara elektrolisis. Nah, dalam proses electrowinning, kalau misalnya kita menggunakan karbon aktif, nah sebenarnya ada dua metode. Larutan elektrolit langsung dialirkan ke sel electrowinning. Artinya proses elusi dan electrowinning dalam satu batch yang sama gitu. Jadi ketika si hasil atau larutan elektrolitnya sudah selesai setelah selesai elusi, dia langsung dialirkan ke sel electrowinning. Maka ini disebut proses jadra. Tapi apabila si RL ini. Nah si
emas. Nah, proses electrowinning ini sebenarnya dengan proses peleburan nanti itu dilakukan di suatu ruangan yang dinamakan gold room. Ini di ruangan gold room ini tidak sembarangan orang bisa masuk karena nanti akan didapatkan emas berupa durballion gitu. Jadi orang-orang tertentu lah yang bisa masuk gitu. Jadi kan kalau yang di electrowinning itu misalnya si emas sama si tembaganya mengendap ya. Nah, nanti baru dipisahin di proses peleburan. Nah, ini proses peleburan ini si material yang tadi direduksi, di mana hasil cake electrowinning itu nanti dipisahkan. Ini contoh alatnya adalah induction furnace atau tanur peleburan. Nah, kemudian ditambahkan flux berupa borax biasanya. Nah, ini biasanya untuk untuk mengikat spotnya juga gitu. Nah, dari hasil ini nanti akan dihasilkan berupa ingot durballion seperti ini. Ini tentunya ini masih terdiri dari ingot durballion, yang artinya ini masih ada komponen tembaga. Skala kecil ini udah siap jual sampai tahap ini, karena setelah tahap ini nanti masuk tahap pemurnian. Tahap pemurnian ini biasanya nanti dilakukan secara terpisah gitu. Oke. Nah, tadi kan kalau misalnya kita di tahapan awal ya, di tahapan di slide pertama kita sampai dengan dapat durballion, kemudian tahapan ke-6-nya itu proses pengolahan tailing. Tapi di sini saya lanjutkan dulu ke tahapan pemurnian karena ini. Nah, jadi setelah dapat ingot durballion tadi, ini masuk ke tahapan pemurnian. Ini biasanya dilakukan dengan secara terpisah di tempat lain. Biasanya dikirim kemana gitu, atau ada perusahaan tertentu, ada jasa tertentu untuk pemurniannya. Nah, tahapan pemurnian ini dilakukan untuk memisahkan AU dan AG-nya, emas dan peraknya, dan logam-logam lainnya yang dalam durballion tadi. Nah, kemudian untuk prosesnya ini tergantung dari kadar emas di dalam durballionnya. Jadi ada yang dilakukan melalui klorinasi kering atau dry chlorination, kemudian ada electrorefining, kemudian ada parting, ada parting emas dan lagi dalam larutan asam. Tujuannya apa? Tujuannya dibagi menjadi 3 ini untuk merecovery AU dan AG semaksimal mungkin. Kemudian kita dapat memperoleh produk emas secara cepat gitu ya. Kemudian anoda pada secara refiningnya juga rendah. Nah, ini saya ambil dari slide-nya ini, contoh gambarnya dari ambilnya Pak siapa yang di metalurgi itu, Pak Zaki Mubarok. Saya ambil dari ininya beliau. Ini kalau misalnya emas kalau misalnya kadar emas dalam durballionnya kurang dari 5%, itu biasanya prosesnya menggunakan electro refining. Tapi kalau misalnya kadar emasnya antara 5-30%, itu menggunakan parting electrowinning AG, dimana nanti ini dilarutkan kembali dalam proses ini. Jadi setelah si durballion nanti yang tadi itu dilelehkan kembali gitu ya, untuk di electrowinning ulang AG-nya gitu. Kalau tadi kan kotorannya,
kalau yang sekarang di proses pemurnian Ag-nya yang di electrowinning untuk dihilangkan. Kalau misalnya kadar emasnya lebih dari 30% itu nanti masuk dry chlorination atau chlorinasi kering. Tahapan pemurnian secara umum ada pengecilan ukuran, pembagian, dan melting atau peleburan secara umum. Nah, ini dengan tambahkan borax juga untuk mendapatkan untuk mengikat flagnya lah gitu. Nah, ini size reduction ini yang mereduksi dorboleon yang ukurannya besar atau tadi bisa dilelehkan juga atau menjadi ukurannya kecil gitu. Kemudian parting untuk memisahkan emas dan peraknya secara garis ini. Kemudian yang ketiga peleburan. Jadi yang pertama ukurannya dikecilkan, kemudian dipisahkan, kemudian dilebur untuk diambil kembali yang emasnya saja gitu, yang supaya jadi logam mulia gitu. Nah, kemudian setelah ini dapat emas nih. Nah, bagaimana dengan yang limbah? Bagaimana dengan yang tiling tadi yang sisanya tadi lah dari proses leaching. Nah, untuk yang limbah ini kita bisa destruksi. Jadi sebelum dibuang ke lingkungan atau kemana ada proses pembuangan, ini kadar ininya harus diturunkan dulu gitu. Menggunakan reagen tertentu, kimia-kimia tertentu lah gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan reagen, ada juga bisa dilakukan destruksi alami dengan sinar ultraviolet dari matahari. Kemudian ada juga yang di recovery. Jadi ini kan masih cyanida tadi masih banyak yang masih mengandung emas, kemudian cyanida juga masih bisa dimanfaatkan. Ini bisa juga di recovery untuk dimanfaatkan kembali. Kemudian ada metodenya, ada metode SART, kemudian ada metode APR, ada juga proses HANA. Nah, kalau dalam metode SART itu larutan cyanida ditambahkan dengan ion sulfida dan sulfat untuk menghasilkan K4 hingga 5. Kemudian kalau misalnya untuk proses APR nanti tiling ini limbah yang tadi itu ditambahkan dengan asam sulfat hingga pH 6 sampai 7 yang nanti mengubah cyanida menjadi asam cyanida dan selanjutnya. Kemudian gas HCN-nya nanti yang terbentuk diabsorpsi dan larutan kaustik kuatnya dikonversi menjadi ion cyanida. Nah, kalau misalnya proses sana itu senyawa cyanida dari tiling diserap oleh strong base resin, terdiri dari proses penyerapan atau absorpsi, elusi, dan dihancurkan gitu ya. Dari dihancurkan nanti dilelehkan, kemudian diserap kembali. Setelah diserap kembali dipisahkan kembali kadar emasnya dan nanti baru dapat dorboleon terus dimurnikan. Ya, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk proses pengolahan emas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih presentasinya bagus ya, Saudara Randi. Oke, nanti filenya di share ya. Nah, untuk waktu kita terbatas bisa lanjut ke yang lain.